warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengulas materi tentang karya tulis ilmiah. Jadi materi ini memang didapatkan di kelas 11 baik SMA maupun SMK, dan di perkuliahan pun tentunya materi ini sangat dibutuhkan. Untuk definisi dari karya ilmiah, secara umum, jadi yang disebut dengan karya ilmiah itu laporan tertulis yang berisi hasil sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti. Jadi yang melakukan penelitian yang namanya peneliti. Kemudian karakteristiknya atau ciri-ciri dari karya ilmiah, yang pertama disebut ilmiah karena sifatnya yang logis atau masuk akal. Jadi penelitian yang dilakukan tentulah harus masuk akal agar bisa diterima oleh pembaca. Kemudian juga menyertakan teori. Jadi jangan hanya menggunakan pendapat atau argumen pribadi. Jadi harus dikombinasikan dengan teori agar nanti kuat hasil penelitiannya. Kemudian juga menggunakan metode yang jelas. Jadi metode ini bagaimana cara mencari data, datanya berupa apa, sumbernya dari mana, instrumen yang digunakannya apa, harus jelas. Kemudian juga sistematis atau berurutan, sesuai dengan urutan. Jadi jangan sampai urutannya itu tidak sesuai, misal pembahasan dulu baru latar belakang. Itu tidak sistematis namanya. Untuk sistematika karya ilmiah, tiap lembaga memang punya sistematika masing-masing. Itu silakan ikuti sesuai dengan sistematika lembaga masing-masing. Kemudian juga disebut ilmiah karena menggunakan bahasa yang baku. Ini yang membedakan antara karya ilmiah dengan non-ilmiah. Misal karya sastra. Untuk karya sastra kan mayoritas menggunakan kosakata yang non baku, sah-sah saja. Untuk karya ilmiah gunakan kata yang baku serta kalimat yang efektif. Kemudian yang selanjutnya, ciri khas dari karya ilmiah ini sifatnya objektif. Jadi tidak menghakimi ya. Dia objektif apa adanya, menggambarkan sesuai dengan kondisi. Kemudian juga dapat diuji kebenarannya. Ini juga penting. Dan yang selanjutnya tuntas dan menyeluruh. Jadi dalam membahas sebuah masalah penelitian, tentunya peneliti harus mengupas tuntas masalah tersebut dan menyeluruh agar nanti pembaca juga bisa memahami secara menyeluruh. Itu dia karakteristik dari karya tulis ilmiah. Kemudian ada fungsi dan manfaat yang bisa didapat dari karya tulis ilmiah ini. Yang pertama, menguraikan dan memecahkan masalah. Jadi memang fungsi dan manfaat karya ilmiah ini bisa menguraikan masalah-masalah yang terjadi. Karena hakikat penelitian ya memecahkan masalah. Ada masalah, dipecahkan, dicarikan solusi. Kemudian juga bisa menguji dan mengembangkan teori yang ada. Karena teori itu kan dibuat oleh manusia, tentunya butuh diuji apakah masih relevan dengan kondisi saat ini atau tidak. Itu bisa diuji dengan membuat karya tulis ilmiah. Selain diuji juga bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan sehingga menjadi teori yang makin lengkap. Kemudian juga bisa memprediksi. Jadi membuat karya tulis ilmiah juga bisa memprediksi sesuatu sehingga ada antisipasi nanti. Kemudian juga bisa juga menjadi syarat kelulusan. Jadi dalam suatu kasus, misal dalam perkuliahan disuruh membuat karya ilmiah berupa skripsi. Itu bisa menjadi syarat kelulusan. Kemudian juga bisa menjadi syarat kepangkatan. Jadi tidak sedikit memang ketika seseorang ingin naik pangkat,
itu ada syaratnya, yakni membuat karya ilmiah. Kemudian karya ilmiah juga bisa melatih keterampilan berbahasa. Nah ini jelas ya, karena dalam menulis karya ilmiah kita harus menggunakan bahasa yang efektif, yang baku, jangan asal-asalan. Nah itu perlu dilatih. Kemudian juga melatih keterampilan berpikir dan analisis. Nah memang dalam membuat karya ilmiah, memecahkan masalah tentu tidak asal-asalan kita berpikir, berpendapat. Nah harus teliti, harus jeli. Seperti apa kira-kira membuat rumusan masalah, menentukan tema, dan sebagainya. Ini penting dilakukan. Dan masih banyak lagi sebenarnya manfaat dan fungsi lainnya dari karya ilmiah ini. Lanjut kita ke jenis-jenis karya ilmiah. Jadi ada banyak jenisnya. Di antaranya ada makalah, ada artikel jurnal, ada skripsi, tesis, disertasi. Nah, jadi untuk skripsi dan tesis bedanya di mana? Bedanya kalau skripsi ini dibuat oleh mahasiswa strata 1 untuk meraih gelar sarjana. Kemudian untuk tesis dibuat oleh mahasiswa S2 untuk meraih gelar master atau magister, dan disertasi dibuat oleh mahasiswa S3 untuk meraih gelar doktor. Nah, kita lihat sistematika secara umum dari karya tulis ilmiah. Nah, jadi memang sistematika dalam sebuah lembaga, misal dalam sebuah kampus itu punya kriteria masing-masing, punya sistematika masing-masing. Nah, itu silahkan boleh diikuti sistematika yang diterapkan di lembaga tersebut. Nah, ini secara umumnya ada apa saja biasanya? Yang pertama ada halaman judul atau cover. Kemudian ada lembar pengesahan, ada kata pengantar, ya. Dan setelah kata pengantar ada juga yang menuliskan ucapan terima kasih. Jadi dibedakan antara kata pengantar dengan ucapan terima kasih. Kemudian ada abstrak. Nah, kalau skripsi, tesis, disertasi, nah biasanya ada abstraknya. Abstrak itu apa? Ringkasan atau gambaran ringkas tentang isi dari karya tulis kalian. Kemudian daftar isinya, memuat halaman-halaman, identitas halaman. Ada juga yang menggunakan daftar tabel. Nah, ini isinya identitas tabel. Ketika kalian menggunakan tabel-tabel tentu harus diberi nomor itu. Misal tabel yang pertama muncul di halaman berapa. Nah, itu perlu ditulis dalam daftar tabel. Nah, setelah daftar isi, daftar tabel, ini bagian awal ya dari karya ilmiah. Kemudian masuk ke bagian bab 1, pendahuluan. Nah, ada subbabnya. Yang pertama latar belakang masalah, diuraikan masalah-masalah yang terjadi, mengapa mengambil tema tersebut, pentingnya apa, penelitian kita itu dijelaskan di latar belakang. Kemudian rumusan masalah. Nah, ini berisi masalah-masalah yang akan dibahas nanti di bab 4 pembahasan, ya, biasanya berupa kalimat tanya. Nah, sebelum rumusan masalah juga biasanya ada yang menggunakan batasan masalah. Jadi isinya membatasi kira-kira yang akan diulas secara spesifik apa saja. Itu boleh, silakan. Nah, setelah ada rumusan masalah ada tujuan. Nah, ini turunan dari rumusan masalah. Kalau rumusannya ada 3, tujuannya pun harus 3. Kemudian ada manfaat, ya. Nanti dibagi apa manfaat penelitian kalian secara praktis untuk kalian dan masyarakat, dan apa manfaat penelitian kalian secara teoretis atau keilmuan. Ada juga yang menggunakan sistematika penulisan setelah manfaat. Jadi sampai 1.5. Kemudian setelah bab 1 selesai dibuat, lanjut ke bab 2. Ya. Bab 2 itu apa? Biasanya isinya landasan teori atau teori-teori yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menjawab atau mengulas masalah.
Nah, disajikan tergantung ya, sesuaikan beberapa teori atau banyaknya teori, silakan sesuaikan dengan keinginan penulis atau peneliti atau saran dari dosen atau guru pembimbing kalian. Kemudian bisa juga ditambahkan tinjauan pustaka. Jadi melihat penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang kita lakukan untuk melihat di mana nih perbedaannya. Nah, agar tidak disebut plagiat. Nah, itu isi dari landasan teori. Setelah selesai teori yang digunakan apa, kemudian juga mencari perbedaan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Ini cara ya, bagaimana cara mengumpulkan data, cara menganalisis data, datanya berupa apa, dari mana sumbernya, apa instrumennya, itu disajikan di bagian metodologi penelitian. Menggunakan metode apa, kualitatifkah, kuantitatifkah, atau campurankah. Nah, itu dijelaskan, dideskripsikan di bagian metode. Hingga instrumen ya. Jadi instrumen ini alat yang digunakan untuk mendapatkan data. Misal menggunakan wawancara. Nah, dicantumkan nanti daftar tanyaannya seperti apa. Setelah metodenya jelas, lengkap, kemudian lanjut ke bagian pembahasan. Nah, dalam membahas masalah tentunya tidak asal-asalan, sesuaikan dengan rumusan masalah. Jadi di bagian pembahasan ini menjawab rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3, berarti subbabnya sampai 4.3. Disesuaikan, jangan sampai nanti tidak sinkron dengan rumusan masalah. Misal rumusan masalah pertama, kalian ingin mengetahui atau mengeksplorasi bagaimana penggunaan bahasa siswa kelas 12 misal, berarti subbabnya 4.1 penggunaan bahasa siswa kelas 12. Jadi sesuaikan dengan rumusan masalahnya. Diuraikan seperti apa, kemudian juga kombinasikan dengan teori biar makin kuat. Setelah dibahas tuntas, kemudian masuk ke bab 5. Penutup, nih bab terakhir. Isinya simpulan dan saran. Jadi disimpulkan tadi bagian pembahasan ya secara ringkas, kemudian sampaikan saran kalian. Nah, saran ini untuk penelitian berikutnya biasanya. Jadi seperti apa saran kalian untuk penelitian berikutnya? Lanjut ke daftar pustaka. Setelah selesai bab 5, buat daftar pustakanya karena dipastikan kalian mengutip karya orang lain. Nah, wajib mencantumkan sumbernya agar tidak disebut plagiat. Nah, dibuat di daftar pustaka. Kemudian jika ada lampiran, itu dilampirkan di bagian lampiran. Dan setelah lampiran, ada juga yang menulis biografi penulis. Ada juga yang tidak. Sesuaikan dengan sistem yang berlaku di lembaga kalian. Itu dia sistematika secara umum dari karya tulis ilmiah. Nah, ini contoh dari halaman judul. Jadi jangan asal-asalan menulis halaman judul. Nah, jadi yang pertama dalam halaman judul itu ada judul ya, yang paling atas. Nah, ini dibuat rata tengah. Jadi umumnya dibuat rata tengah. Judulnya apa? Ditulis huruf kapital semuanya. Kemudian identitas karyanya, apakah makalah, apakah skripsi, tesis ya. Itu di bawah judul. Kemudian keterangannya ini diajukan untuk apa? Apakah diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan meraih gelar sarjana kah? Apakah untuk melengkapi tugas-tugas kah? Itu dijelaskan juga. Ya, jelaskan. Nah, kemudian diberi jarak.
tuliskan nama kalian ya, ketik nama kalian. Nama kalian, nama lengkap, dan di bawahnya biasanya ada NIM atau NIS ya, sesuaikan apakah kalian mahasiswa atau siswa, tulis agar jelas nantinya. Kemudian logo. Nah, logo lembaga. Ada yang menuliskan logo lembaganya itu sebelum nama ya, ada juga yang setelah nama. Nah, kemudian setelah logo lembaga, identitas lembaga kalian dari mulai jurusan, kemudian lembaga, tempat, dan tahun. Nah, ini secara umum untuk cover atau halaman judul. Nah, ini dibuat rata tengah. Untuk judul biasanya fontnya 14 ya, dan ditebalkan. Begitupun dengan identitas lembaga. Nah, contohnya program studi linguistik. Nah, itu sampai tahun pembuatan itu ditebalkan dan fontnya biasanya 14, kapital semua. Itu contoh dari judul. Nah, ini contoh dari lembar pengesahan. Jadi bukti bahwa karya kalian sah dipublikasikan. Sudah selesai, sudah tuntas, dibuat lembar pengesahan. Biasanya ada juga yang tidak menggunakan lembar pengesahan. Nah, kemudian kita lihat yang pertama apa saja. Yang pertama, judulnya ditulis ya, judul penelitiannya. Kemudian juga disusun oleh siapa. Ya, kita lihat di sini. Nah, kemudian dibimbing oleh siapa? Sesuaikan, kalau pembimbingnya satu ya tulis satu. Ya, dan disahkannya oleh siapa? Kalau orangnya sama berarti dibimbing dan disahkan oleh siapa? Tulis nama lengkap pembimbingnya. Guru kalian kah, dosen kalian kah, itu ditulis lengkap. Nah, nanti minta persetujuan ya, bahwa sudah dikoreksi naskah karya kalian dan siap untuk dipublikasikan. Nah, ini isi dari lembar pengesahan. Nah, untuk artikel jurnal memang sistematikanya atau formatnya berbeda dengan makalah pada umumnya atau skripsi, disertasi, tesis. Ini berbeda nih artikel jurnal nih. Nah, untuk artikel jurnal memang kebutuhannya untuk dipublikasikan dalam seminar-seminar. Ya, jadi dia versi singkatnya, versi ringkasnya biasanya dari tesis, skripsi, disertasi, atau makalah secara umum. Dia tidak menggunakan bab. Jadi judul, kemudian langsung nama dan identitas asal lembaga kalian. Nah, dia langsung abstrak, dia ringkasannya apa dengan kata kunci ya beberapa, dan langsung ke bagian pendahuluan. Setelah pendahuluan bisa menggunakan teori, metode, pembahasan, daftar pustaka. Jadi versi ringkasnya, versi singkatnya. Nah, ini untuk kebutuhan seminar biasanya. Jika karya kalian yang tadi per bab itu ingin diseminarkan dalam sebuah seminar nasional atau internasional, nah dibuat versi jurnalnya seperti ini artikel jurnal. Nah, ini contoh daftar pustaka. Jadi jangan bingung nanti bagaimana membuat daftar pustaka. Pembuatan daftar pustaka juga digunakan agar kalian terhindar dari plagiat. Nah, untuk sumber buku seperti biasa ditulis namanya, nama penulisnya tanpa gelar ya, tanpa gelar. Kemudian tahun, judul bukunya dimiringkan. Kemudian tempat terbitnya di mana, titik 2, jangan lupa tanda bacanya diperhatikan, dan penerbitnya. Dan jangan lupa diakhiri tanda titik di akhir. Kemudian untuk sumber internet. Nah, ini hati-hati. Jadi beda dengan sumber buku. Kalau kalian mengutipnya dari internet, tetap nama penulis di situsnya siapa ditulis, tahun berapa di postingnya, kemudian judul artikel internetnya apa, diberi petik 2. Ya, beda dengan judul buku. Kalau buku tadi dimiringkan.
Kemudian juga statusnya online jelas, dan linknya di copy, ya disalin, dan kapan kalian mengaksesnya itu. Jangan lupa kasih titik di akhir. Kemudian untuk sumber jurnal atau makalah, jadi kalau kalian mengutipnya dari sebuah karya ilmiah, makalah, jurnal, skripsi, tesis, nah juga ada aturannya. Nah, yang pertama sama tetap ada nama, ya. Kemudian tahun dan judul karya ilmiahnya apa. Nah, ditulis. Kemudian karya ilmiahnya berupa apa? Apakah disertasi, tesis, skripsi. Nah, kemudian ditulis identitasnya, apakah dipublikasikan atau tidak. Jangan lupa diberi tanda titik. Itu contoh penulisan daftar pustaka. Ada juga yang tahunya menggunakan kurung. Nah, jadi memang dalam penulisan daftar pustaka ini ada beberapa style atau gaya. Nah, ini juga tergantung dari kebijakan lembaga kalian mau pakai yang mana, terserah. Lanjut kita ke tips menulis karya ilmiah. Ya, jadi gampang sebenarnya untuk menulis karya ilmiah ini. Yang pertama, kalian harus tentukan temanya. Kira-kira kalian tertarik di bidang apa? Apakah pendidikan, apakah psikologi, apakah hukum, kebahasaan, atau sains? Silakan tentukan dulu. Kemudian kalian tentukan kira-kira apa sih masalah yang ada di bidang tersebut. Nah, silakan tentukan masalahnya. Atau agar dapat inspirasi, boleh juga kalian baca dan cermati penelitian yang sudah pernah dilakukan. Misal kalian tertarik tadi ya mengambil tema olahraga. Silakan kalian buka atau cari karya-karya ya ilmiah yang membahas tema olahraga agar dapat inspirasi. Silakan bisa. Nah, ini ada beberapa situsnya yang bisa kalian manfaatkan. Yang pertama Google Cendekia. Itu kalian buka, silakan. Kemudian Google Scholar. Nah, setelah kalian buka, kalian ketik sama kalian. Ketik kira-kira ingin penelitian di bidang apa. Nanti akan muncul tuh karya-karya tulis ilmiah. Ya. Ya, sesuai dengan keinginan kalian akan muncul dan bisa kalian cermati nanti. Itu cara mudahnya. Setelah kalian lihat penelitian yang sudah, kemudian kalian cari dan kumpulkan data, ya. Kemudian kalian bisa juga dari karya yang sudah ada dimodifikasi. Ini bukan plagiat ya. Jadi dari yang sudah ada, misal kakak tingkat kalian membuat karya, ya yang menurut kalian bagus lah. Bisa juga kalian modifikasi, kalian cari kira-kira yang belum diteliti dari karya tersebut apa. Celahnya kalian cari. Nah, kalian bisa tambahkan. Misal kakak tingkat kalian meneliti penggunaan bahasa di kalangan siswa kelas 10. Nah, boleh kalian meneliti penggunaan bahasa di kalangan siswa kelas 11, silakan. Nah, dimodifikasi. Jadi kalian amati yang sudah ada penelitian, kemudian kalian cermati dan bisa dimodifikasi. Ini cara mudahnya membuat karya ilmiah. Nah, kemudian setelah dicermati, modifikasinya jelas. Silakan tuliskan, buat karya kalian. Ya, kalau butuh bimbingan, silakan minta ke guru atau dosen kalian untuk dibimbing agar tidak bingung, tidak salah dalam memilih teori, ya, dalam menentukan metode penelitian yang akan dilakukan apa, seperti apa, datanya, metodenya, apakah mau pakai kualitatif, kuantitatif. Nah, silakan dibuat karyanya dan hati-hati awas plagiat. Ya. Nah, agar tidak plagiat, kalian wajib mencantumkan sumber kutipan dan harus jelas mengutipnya. Ya, jangan sampai karya yang kalian buat adalah plagiat atau mengambil karya orang lain tanpa seizin atau tanpa mencantumkan sumbernya. Nah, ini akan kena hukuman, jelas ada undang-undangnya. Hati-hati, silakan. Selamat berpraktik.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada pertanyaan silakan boleh disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.